فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembatasan 40 hari ini tidak ada satupun dalil sahih dari Rasulullah SAW yang membatasi. Hadis sahih tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan tentang masalah haid, sementara nifas dikatakan haid juga. Aisyah tatkala haid, Rasulullah mengatakan anufisti, apakah engkau nifas? Menunjukkan haid dan nifas sama, karena memang darahnya juga darah yang sama itu. Tayyib. Allah Ta'ala menyebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Tayyib. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah dia itu adalah adza, yaitu gangguan atau najis dan seperti itu. Jadi Allah tidak menyebutkan suatu pembatasan, tetapi selama sifat darah itu ada, maka dikatakan dia haid atau nifas. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fa'tazilun nisa'a fil mahid, yaitu menjauhlah kalian dari istri-istri kalian dan semacam itu, yaitu hamba sahaya misalkan. Tatkala dalam situasi haid, Allah tidak membatasi dengan waktu. Memang ini khilaf, tapi itulah yang rajih. Tapi selama sifat haid ada, maka berarti hukumnya masih ada. Tayyib. Makanya setelah itu Allah Ta'ala mengatakan fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tayyib. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurn. Janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Tidak dikatakan sehingga 40 hari atau 41 hari, tapi sampai mereka suci. Jadi intinya masih ada haid atau tidak. Kalau masih ada berarti belum suci. Kalau sudah tidak ada berarti apa? Sudah suci. Kemudian tinggal fa'idha tatahharna, apabila mereka sudah bersuci, yaitu mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi intinya adalah darah haidnya masih ada ataukah tidak. Kemudian, apakah setiap wanita yang hamil ada kemungkinan untuk haid? Dijelaskan oleh para fuqaha, para dokter Islam di masa lampau dan sebagainya, secara teori dan keumuman tradisi wanita tidak mungkin untuk haid. Karena memang ini bagian dari sunnatullah, yaitu apabila wanita itu hamil, maka darah haid akan tertahan karena Allah akan merubah darah itu dengan kekuasaannya menjadi bahan gizi untuk janin. Makanya selama masa kehamilan, selama janin masih ada di perut, maka darah haid akan tertahan sehingga dia tidak keluar. Ini sunnatullah. Tetapi terkadang ma'ruf di dalam kejadian sunnatullah, terkadang Allah menampakkan kekuasaan yang lain. Bahwasanya peristiwa yang ada bukan semata-mata peristiwa alami semata, tetapi ini dengan izin Allah. Kalau Allah menghendaki lain, maka terjadi sesuatu yang lain. Seperti masalah misalkan, yang ini ma'ruf insya Allah, termasuk sunnatullah adalah api itu panas dan api itu membakar. Tetapi terkadang Allah menunjukkan kekuasaannya yang lain, api menjadi dingin dan menjadi kesejahteraan untuk Nabi Ibrahim dan seterusnya. Maka walaupun secara tradisi yang namanya darah haid itu tertahan karena hamil, tetapi bukan tidak mungkin dalam suatu peristiwa yang sangat jarang, tahu-tahu keluar darah haid. Kalau memang terbukti darahnya darah haid, maka hukumnya hukum haid. Tapi kalau darahnya darah istihadah atau darah yang lain, maka tidak dihukumi haid. Tayyib. Nanti setelah wanita tersebut melahirkan, maka darah yang selama ini tertahan dengan hikmah dari Allah sudah tidak lagi diperlukan untuk dia tertahan di situ, karena hakikatnya ini darah yang kotor, maka dibuang, dikeluarkan menjadi darah nifas. Dan karena dia darah haid, walaupun namanya adalah nifas, sifatnya adalah sifat haid, makanya dia tidak boleh untuk didatangi, digauli, dan juga tidak boleh untuk sholat dan seterusnya itu. Tayyib. Makanya yang rojih, tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal yang rojih dalam masalah nifas dan sebagainya.
Tetapi selama karakter darah, sifat darah itu adalah darah haid dan memang masih ada, maka dia dihukumi sebagai darah haid atau darah nifas, berarti tidak boleh digauli dan sebagainya itu tadi. Tayyib, inilah hukum dasar terkait dengan masalah itu. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.